Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berkatilah kami, tolonglah kami, mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Artinya di dalam Kristus, saudara dan saya adalah satu. Semuanya kita ada hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita membuat perbedaan di antara kita. Ada banyak orang tanpa dia sadari, ketika dia memiliki jabatan, dia memiliki kedudukan, dia memiliki kuasa, tiba-tiba ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dia mulai menjaga image, seolah-olah dia tidak boleh bergaul dengan ini, dengan itu, dan kalaupun itu bergaul, terkadang hanya banyak kepura-puraan yang terjadi. Nah, Tuhan mengajak saudara dan saya, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus menerima manusia apa adanya. Dia tidak membuat perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan dirinya. Semua dia lakukan tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, ayatnya yang ke-7 katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, kita adalah orang-orang yang hidup di dunia ini hanya dengan satu tujuan, yaitu hidup kita hanya untuk memuliakan Allah. Saudara tidak bisa memuliakan Allah di dalam hidup saudara dengan meninggalkan yang lain. Saudara tidak dapat memuliakan Allah kalau engkau hidup dalam iri hati dan sakit hati. Karena orang yang hidupnya ada di dalam kepahitan, sulit untuk dia menerima orang lain. Orang yang ada di dalam kepahitan, sulit untuk dia bisa mengampuni. Bahkan sulit untuk hidupnya itu bisa mengakui sesamanya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup meneladani Yesus Kristus? Mari kita bangun kesadaran kita. Yesus Kristus adalah pola bagi saudara dan saya. Kalau dia bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, saudara dan saya pun bisa. Mengapa? Karena saudara dan saya telah memiliki DNA dari Kristus yang telah bangkit itu. Kita percaya Yesus, DNA Kristus ada di dalam hidup kita, yaitu nature-nya, sifatnya ada dalam hidup kita. Sifat dari Kristus itulah yang memampukan saudara dan saya bisa hidup seperti Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita belajar di dalam perjalanan hidup kita. Izinkan firman terus berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Firman terus tersingkap bagi saudara dan saya, sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita tidak punya kepentingan lain. Kita tidak punya kepentingan pribadi, tapi kepentingan kita hanyalah Yesus Kristus. Sehingga dengan kepentingan Yesus Kristus itulah memampukan saudara dan saya bisa menerima sesama kita. Kita tidak melakukan perbedaan satu dengan yang lainnya. Percayalah saudara, hanya firman yang memampukan saudara dan saya bisa hidup tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu buka hati saudara terus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus membangun hidup saudara dengan firman-firman-Nya. Jangan pernah keraskan hatimu, lembutkanlah hatimu, dan biarlah engkau terus membangun kesadaranmu. Kristus di dalammu adalah tanda kemampuan yang dia berikan bagi saudara dan saya untuk hidup seperti apa yang ia hidup. Biarlah Tuhan Yesus terus memampukan saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Apapun yang kita alami, marilah kita bangun kehidupan kita satu dengan yang lainnya, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sehingga setiap hari kita menjalani hari-hari hidup kita ada sukacita, ada damai sejahtera, karena tidak ada tujuan lain dalam hidup kita, hanya Yesus Kristus yang adalah tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, kita dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar kami mampu untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Kami hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami agar kami terus belajar dari Engkau yang telah memberikan teladan bagi hidup kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.